Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Silva Yulistian dengan NIM 2190302229 dari kelas C1. Di sini saya akan membawakan buku kerja KWU 2 yang ke-10 dan 11. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang buku KWU 10. Di sini tentang identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usahanya makanan, produk atau jasanya cake and bakery. Yang pertama ada elemen identifikasi pentingnya biaya permodalan. Batasan variabelnya, yang pertama itu alasan usaha baru perlu modal dapat mencakupi, ada tantangan cash flow, dan siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi dana pribadi atau pendiri, dan teman dan keluarga. Potensi peningkatan pendanaan mencakupi personal fund atau dana pribadi, equity capital atau penyertaan modal. Business angel mempunyai karakteristik yaitu mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Yang kedua, mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek. Lalu ada jenis Ventura Capital mencakupi berdasarkan cara pemberian bantuan, ada single tier approach dan two tier approach. Lalu ada initial public offering atau IPO dapat memberikan manfaat, yaitu mengatasi kendala pinjaman dan monitoring. Lalu ada yang ketiga, identifikasi biaya peminjaman, yaitu ada bank konvensional mempunyai karakteristik secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Si sentimen ini bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank itu beresiko buruk untuk pembiayaan usaha startup dan bisnis yang beresiko. Bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, serta neraca yang sehat. Lalu ada SBA Guaranteed Loan, memiliki karakteristik pinjaman jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Lalu ada sumber pinjaman lainnya mencakupi teman dan keluarga. Yang keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Yang pertama ada leasing sewa memiliki karakteristik. Sewa merupakan perjanjian ditulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau pembisnis untuk menggunakan properti tersebut dalam jangka waktu yang tertentu dengan imbalan pembayaran. Lalu ada Small Business Innovation Research dan Small Business Technology Transfer, yaitu program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Itu tadi yaitu buku kerja KWU yang ke-10. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang buku KWU yang ke-11, yaitu tentang identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan rekaman hasilnya dari identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Yang pertama ada identifikasi peluang pemasaran, yaitu hasil rekaman hasilnya, yaitu kebutuhan pelanggan, tren dan perkembangan pasar, jangkauan penjualan, dan profitabilitas. Lalu ada jenis pemasarannya itu mencakupi pemasaran langsung dan pemasaran produk atau barang. Yang kedua itu potensi pasar baru mencakupi e-commerce, karena di era digital ini penting sekali untuk ada elektronik komersial atau pemasaran secara elektronik. Lalu ada kontribusi pada bisnis mencakupi berpengaruh pada volume penjualan dan profitabilitas. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif itu mencakupi functional approach atau penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan risiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar, dan managerial approach atau peningkatan pengelolaan usaha. Lalu yang kedua ada investigasi peluang pemasaran. Yang pertama ada pengembangan produk atau dijual kepada pelanggan dengan mengubah FDA atau Feature, Advantage, and Benefit dari produk, mengubah model
atau menambahkan ukuran baru. Yang kedua ada hasil peluangnya, itu mencakupi daya tahan bahan baku produk yang bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasi normal. Ada keamanan produk, tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasional normal. Kemudian ada kemudahan dan biaya pemeliharaan yang rendah, ada standarisasi, terus ada kemudahan untuk diproduksi dan diproses, dan kemudahan untuk ditangani. Lalu ada kelayakan finansialnya itu mencakupi faktor eksternal, yaitu kode praktik, kebijakan, pedoman, peraturan, undang-undang yang relevan. Lalu ada biaya, manfaat, resiko, dan peluang. Kemudian strategi pesaing, itu ada pemotongan harga, periklanan ekstensif, dan penjualan dua produk untuk satu. Atau yang biasa disebut buy one, get one. Lalu ada ranking peluang pemasaran itu mencakupi quick win topics. Lalu ada perubahan yang diperlukan, atau evaluasi perubahan itu ada perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses kreatif end-to-end, infrastruktur teknologi pemasaran, data pemasaran dan analisis, serta kepatuhan dan resiko merek. Lalu di sini ada perubahan organisasi itu mencakupi struktur organisasi berorientasi kepada pelanggan. Lalu ada perkiraan kebutuhan sumber daya, diperkirakan staf tambahan 2-3 orang, lalu ada biaya promosi lebih ditingkatkan lagi, dan pelatihan staf ditambah menjadi 2 minggu 1 kali. Lalu ada komunikasi kelayakan, itu tentang tenaga pemasaran serta pemilik. Lalu yang terakhir, dokumentasi peluang pemasaran yang baru itu saat ini perubahan yang diperlukan ditingkatkan ada dalam pemasaran produk serta kualitas barang, agar ada peningkatan pembeli dan peningkatan kualitas. Sekian yang bisa saya sampaikan pada saat malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kritik dan sarannya silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.